viewers yang budiman, kembali lagi di channel saya Air Home TV. Apa kabar sobat YouTube seluas samudra sedalam kesetiaan cinta? Seperti biasa ya guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain notifikasinya, dan sebarin ke sosial media kalian ya guys. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas 10 cara budidaya ikan arwana bagi pemula. Ikan arwana terkenal dengan julukan ikan naga atau dragonfish karena ikan arwana memiliki bentuk badan yang indah dan unik. Bentuk dari ikan arwana itu sendiri memanjang, agak ramping, dan ciri-ciri yang khas dari ikan arwana ini memiliki dua buah sungut yang ada di bawah bibirnya. Fungsi dari sungut itu adalah sebagai sensor untuk mengetahui letak mangsanya. Berbagai kelebihan ikan arwana sudah disebutkan sebelumnya. Namun, hal yang tak kalah penting dari ikan arwana ini adalah bagaimana cara membudidayakannya. Banyak masyarakat yang bilang bahwa ikan arwana ini adalah salah satu jenis ikan hias yang perlu diperhatikan khusus dalam membudidayakannya karena terdapat kesulitan tersendiri. Karena jika ingin membudidayakan ikan arwana perlu modal yang bisa dikatakan banyak, mengingat perlunya bibit, tempat pemeliharaan, dan terdapat teknik-teknik khusus yang ternyata memakan biaya yang besar. Namun tidak usah risau karena ada pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Susahnya merawat ikan arwana nantinya akan membawa keberuntungan, bukan hanya karena mitos yang sejak dulu ada. Karena memang daya jual ikan hias ini pun tergolong mahal, maka dari itu terdapat kesulitan dalam membudidayakannya. Berikut 10 pembahasan cara budidaya ikan arwana bagi pemula. Selamat menonton. Ke-1, tempat pemeliharaan. Hal yang paling awal jika ingin membudidayakan ikan arwana adalah bagaimana tempat pemeliharaannya. Jika ingin membudidayakan ikan arwana dalam jumlah yang banyak, hendaknya menggunakan kolam yang ukurannya besar. Atau jika hanya ingin membudidayakan ikan arwana dalam jumlah hitungan jari, seperti 1 atau 2, dianjurkan menggunakan akuarium karena akan menghemat biaya. Ikan arwana sangat suka jika tempat pemeliharaannya terdapat batu-batu karena akan membuat ikan arwana betah dan dapat bertahan hidup lebih lama. Buatlah tempat pemeliharaan yang membuat ikan arwana merasa nyaman, karena kalau tidak ikan arwana akan cepat mati atau tidak mau berkembang biak. Kedua, memelihara ikan arwana di kolam. Jika kalian memilih membudidayakan ikan arwana di kolam, maka harus menyediakan kolam yang luas karena berguna untuk menampung indukan dari ikan arwana untuk dikembangbiakan. Kolam yang memiliki luas yang cukup akan mempermudah pergerakan dari ikan arwana itu sendiri. Selain itu, bisa melakukan kombinasi budidaya ikan antara di kolam dan di akuarium. Indukan awalnya bisa dirawat terlebih dahulu di akuarium. Jika nanti setelah siap untuk berkembang biak, maka dipindahkan ke kolam yang lebih luas. Ketiga, memilih jenis ikan arwana. Setelah mempersiapkan bagaimana tempat pemeliharaan ikan arwana, maka kita harus memikirkan jenis ikan arwana yang ingin dibudidayakan. Karena terdapat jenis arwana yang dapat dibudidayakan jika memiliki modal yang besar
maka lebih disarankan memilih ikan arwana yang jenis super red karena ikan ini memiliki daya jual yang tinggi yang harganya bisa mencapai 5 juta rupiah. Keempat, pembesaran benih. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pembesaran benih. Jika ikan arwana sudah berukuran 12 cm, maka ikan tersebut harus dipisahkan dari ikan-ikan kecil atau anakan ikan karena ikan arwana pemakan segalanya tanpa memperdulikan anaknya atau bukan. Kelima, pakan ikan. Pakan yang diberikan ikan arwana berupa pelet yang mengandung protein 32% dan pakan hidup seperti ikan-ikanan, ikan mas, udang, kepiting-kepiting kecil, dan potongan daging-dagingan. Pakan ikan biasanya diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Keenam, proses pemeliharaan. Proses ini adalah salah satu proses yang nantinya menentukan bagaimana kondisi dari ikan arwana. Ikan baiknya diberikan makanan yang baik untuk pertumbuhan dan diberikan beberapa obat yang mempercepat pertumbuhan. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah saat panen. Tahap ini harus berhati-hati untuk menjaga kondisi arwana agar tetap kondisi yang baik. Ketujuh, menjaga pH kolam atau akuarium. pH yang baik dalam membudidayakan ikan arwana adalah pH 6 atau 7. Jangan lebih ataupun kurang karena mengganggu pertumbuhan dari ikan arwana tersebut. Kedelapan, memperhatikan suhu air. Suhu yang dianjurkan dalam memelihara ikan arwana adalah sekitar 26-30 derajat. Ikan arwana menyukai cahaya, maka dari itu buatlah kolam atau akuarium yang sekiranya terkena cahaya matahari. Namun jangan sampai matahari langsung mengenai kolam atau akuarium. Akibatnya ikan arwana tidak bisa hidup. Usahakan tempatnya tidak gelap dan tetap mendapatkan penerangan. 9. Memantau karakter ikan. Ikan remaja yang memiliki ukuran 25-40 cm atau ikan remaja memiliki sifat agresif dan gesit. Jenis ikan inilah yang paling dicari oleh peminat ikan hias. Tidak hanya itu, hal yang menarik dari ikan arwana adalah warna sisik yang bagus. Anda bisa menjemur ikan pada pagi hari untuk membentuk warna secara alami. Dan yang terakhir atau ke-10, merawat ikan arwana. Ikan yang berumur 4 tahun sudah memiliki alat kelamin yang matang karena jenis kelamin baru bisa diketahui saat ikan berumur 3-4 tahun. Kita dapat melihat perbedaan kelamin pada ukuran tubuh dan rongga mulut. Itulah 10 cara budidaya ikan arwana bagi pemula Veksi Air Home TV.